Ini 21 pemasuk ke masalah niat, masuk ke fardu kewajiban yang pertama, niat dalam wudhu. Ini masih pembahasan ya. Niat itu dalam hati kewajibannya, Pak. Jadi banyak sebahagian orang yang niatnya itu di mulut, tapi hatinya enggak niat. Ini enggak sah ibadahnya. Innamal a'malu binniyat, hanyalah amal itu dihitung, dilihat, dinilai daripada niatnya. Itu maka semua amal yang enggak pakai niat itu tidak dianggap. Sehingga kalau ada orang yang kemarin pas puasa niat nawaitu sauma ghadin hanya mulutnya, tapi dalam hatinya enggak niat, saya niat puasa Ramadan besok hari, enggak niat kayak gitu, itu enggak sah puasanya, Pak. Bedanya, oh ya, yang belum niat itikaf dulu. Nah, yang lupa sekarang, saya niat dalam hati aja, saya niat iktikaf di masjid ini selama saya berada di dalamnya. Saya niat nawaitul iktikaf sunnatan fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Saya niat iktikaf. Bapak-bapak yang belum niat iktikaf, niat. Bedanya bapak-bapak yang niat iktikaf sama yang nongkrong doang duduk aja di masjid itu beda, Pak. Duduk aja di masjid belum jadi ibadah, tapi dengan niat iktikaf tidurnya bapak jadi ibadah. Jauh bedanya ini. Makanya kata Imam Fudail bin Iyad, ada seorang ulama besar ini di Mekah, beliau bilang istaghfiru minan niyati sholihah. Perbanyak niat baik. Fa innahu la riya'a fiha, karena niat itu enak. Ibadah yang enggak mungkin riya. Apa, Pak? Niat. Ibadah yang enggak mungkin riya, niat. Mau pamer kemana Pak orang niat? Namanya juga niat. Bapak enggak ngomong, bapak enggak ngasih tahu orang, hanya antara bapak dengan Allah. Perbanyak niat baik, karena niat baik itu tidak mungkin ada riyanya. Kalau bapak sholat kelihatan orang, bapak sering puasa mulutnya bau, kan? Kelihatan orang, ketahuan orang. Bapak sodako pun orang ngelihat. Tapi kalau niat, nggak ada yang tahu kecuali Allah. Maka perbanyak niat. Bapak datang ke sini, niatnya satu sholat berjamaah, dapat pahalanya. Yang kedua niatnya memakmurkan masjid, tambah lagi pahalanya. Sekarang ini diamali langsung dalam hati, saya niat-niat gitu ya Pak ya. Kemudian ditambah niat juga untuk tolabul ilmi, mencari ilmu agama, dapat lagi pahalanya. Niat untuk berkumpul dengan orang-orang beriman, orang-orang soleh. Sekarang ini niatnya dapat bapak kumpul, niat dapat kumpul-kumpul sama orang soleh. Niat juga untuk silaturahim, ketemu sama saudara-saudara muslim, dapat lagi pahalanya Pak. Niat juga untuk menyenangkan hati ustadz. Kalau nggak ada jamaahnya, ustadznya nggak seneng Pak. Minimal bapak duduk di sini kan, ya paham nggak paham, yang penting ustadznya seneng gitu kan. Itu udah nyenengin orang muslim tuh Pak. Dalam hadis Nabi bilang ahabul a'mali ilallah, paling disenangi amal di antara amal yang paling disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala, idkhalus surur ala qalbi mu'min, memasukkan kebahagiaan di hati orang beriman. Jadi bapak duduknya aja dan nyenengin saya udah, nyenengin DKM udah ini kan, duduknya doang. Itu bisa dilihat kan. Niat juga untuk berdakwah. Setelah ini apa yang bapak dapat, apa yang bapak pahami, bapak niat untuk menyampaikan kembali kepada keluarga, nyampaikan lagi ke anak-anak. Ya, jadi diniatin kayak gitu. Maka sekali amal, bapak udah dapat banyak tuh. Dan yang tahu cuma Allah. Ngerti Pak ya? Ini yang membedakan antara ulama sama yang bukan ulama. Yang membedakan orang berilmu sama enggak berilmu itu ini bedanya. Jadi kalau orang yang punya ilmunya, dia mungkin sholat sama-sama sholat, ngaji sama-sama ngaji. Tapi yang satu ada ilmunya, salah satunya ilmu niat. Bahkan sampai ada ulama, itu namanya Habib Sa'ad Al-Idrus, itu bikin buku, bikin kitab khusus membahas niat.
namanya kitabun niat. Jadi kalau kita mau pakai baju, niatnya apa? Pakai niat, Pak. Kerja, niatnya apa? Kemudian nanti untuk ngaji, niatnya apa? Biar memperbanyak niat, memperbanyak pahala. Ini bedanya, sekali amal. Enaknya punya ilmu tuh gitu enaknya, Pak. Kita bisa dapat banyak kebaikan hanya dengan amal yang kecil. Tidur aja Bapak pakai niat nggak, Pak? Tidur. Nah, ini apa langsung molor aja nih, lagi main handphone enak-enak tiba-tiba ketiduran gitu. Nah, ini udah apalagi matinya nanti kan. Kita mati ini belajar tidur itu belajar mati. Maka kita tidur itu niat dulu, Pak. Niat bangun malam, niat biar memberikan hak kepada badan biar istirahat, niat untuk biar seger ibadahnya besok. Niat untuk buat merasakan nikmatnya Allah berupa tidur. Wa ja'alna naumakum subata. Kami jadikan tidur kalian itu istirahat. Jadi tidur itu nikmat. Jadi kita merasakan nikmatnya Allah, akhirnya jadi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai enggak niat. Tapi niat itu di hati. Ada orang wudu, nawaitu diajarin sama gurunya dulu pakai bahasa Arab. Bagus. Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhon lillahi ta'ala anak-anak SD. Tapi gurunya lupa ngasih tahu. Nah, ketika basuh muka, niat lagi dalam hati. Ini sering ini. Jadi orang hanya hafal niat lafaz, cuma dia nggak tahu kewajiban niat itu harus dalam hati. Nah, ini yang perlu kita sadari dan kasih tahu ke istri anak kita, murid-murid kita, kalau bapak guru, ya, tetangga, saudara-saudara kita. Jangan lupa niat. Waktu kapan niatnya? Membasuh wajah, dan niatnya itu yang menjadi patokan di dalam hati. Terus gimana niatnya? Niatnya boleh pakai bahasa Indonesia. Saya niat wudu untuk mengangkat hadas kecil. Kepanjangan ini, ya udah deh, saya niat wudu, selesai masalah. Jadi paling minimalnya niat itu adalah saya niat wudu. Saya niat wudu. Nawaitul wudu. Mau pakai bahasa Arab boleh, bahasa Indonesia juga boleh. Bahasa Arab harus didampingi dengan tahu artinya secara global. Kalau dia nggak tahu artinya per kata, oke lah. Nawaitul wudu li raf'il hadatsil asghar itu nggak tahu artinya, tapi dia tahu bahwa ini maksudnya saya pengen niat wudu. Nah, kapan waktunya? Bertepatan dengan ketika membasuh wajah. Wajah itu yang mana, Pak? Nah, bibir. Ini ada orang yang gara-gara masalah ini, karena dia madzhab Syafi'i, akhirnya jadi was-was. Was-was tuh bisikan setan yang bikin jadi ragu-ragu gitu, Pak. Nah, kayaknya tadi belum pas wajah gitu. Akhirnya diulang lagi. Nawaitul wudu. Tadi pas lagi mau akhirnya belum kena. Akhirnya nyusahin diri. Berkali-kali dia wudu, Pak. Ada yang kayak gini? Banyak. Bahkan yang kayak gini ini justru adalah yang belajar fikih. Karena dia tahu bahwa penting dan wajibnya niat itu ketika air mengenai wajah, akhirnya dia ulang lagi karena merasa setan tuh bisikin. Tadi waktu pas lagi niat itu airnya belum kena tuh. Kepikirannya tuh gitu, kepikirannya. Akhirnya ulang lagi. Sama kayak takbiratul ihram. Allah. Belum niat. Allah, orang udah salam masih Allahu Akbar. Ada yang kayak gitu, bahkan kiai, bahkan Pak, yang kayak gitu lama kali takbirnya. Ini justru karena beliau paham dengan hukum fikih. Nah, terus gimana ini yang kayak gini? Pertama, Pak, yang diharuskan bertepatan dengan membasuh wajah ini nggak mesti awal niat bertepatan dengan awal air mengenai wajah. Ini kan repot, Pak. Awal niat nawaitu, gitu ya. Bertepatan dengan air pas kena dengan wajah. Ini repot. Nggak disyaratkan niat itu harus bertepatannya detail kayak gitu, enggak.
Yang penting waktu air mengenai wajah, Bapak udah niat. Jadi yang disuruh itu muqaranah urfiyah, berbarengan yang normal, bukan berbarengan tepat. Awalnya niat harus bertepatan dengan awalnya basuh wajah, bukan. Tapi ketika air kena wajah, terus Bapak niatkan. Yang jadi masalah adalah niat dulu. Kayak tadi, dalam hati niat, saya niat wudhu untuk mengangkat hadas kecil, baru basuh wajah. Niatnya pas basuh tangan, baru basuh wajah. Menurut mazhab Syafi'i, wudhu kayak gini nggak sah. Karena niat itu harus bertepatan dengan melakukan perbuatan wajibnya. Basuh tangan itu belum wajib, sunnah. Maka membasuh wajah baru niat. Bisa dipahami Pak ya? Waktu kita basuh tangan pertama kali, sunnahnya kita lafazkan niat. Waktu kita basuh wajah, wajibnya kita hadirkan niat. Bisa dipahami bedanya ya? Ada melafazkan niat, ada menghadirkan niat. Itu bedanya. Terus waktu ketika membasuh wajah, terus kemudian kita ini baru niat pas basuh wajah, airnya udah agak turun, baru basuh wajah. Ini kalau saya mau detail ya, dalam fikih begini. Waktu kita basuh wajah, air kan belum, baru nempel itu kita belum niat. Tapi pas airnya lagi turun, kita niat dalam hati, saya niat wudhu. Maka yang dianggap awalnya wudhu itu yang dari awal niatnya tuh. Jadi pas dia turun air tuh, nah dari sini dia baru niat, maka dari sini ke bawah baru dianggap wudhu. Maknanya dari sini ke sini belum wudhu. Paham Pak Ustaz sini? Karena startnya wudhu itu dari niat. Paham ya? Terus gimana dong ini yang setengahnya ini? Setengahnya tinggal disempurnakan di basuhan kedua, ketiga. Maknanya sah aja, nggak masalah. Kalau memang wudhunya nggak sekali. Jadi 2, 3 itu udah ketutup pasti. Bisa dipahami Pak ya? Nah, yang masalah tadi niatnya sebelum muka. Terus gimana dong? Permasalahan lagi. Ada orang tanya, gimana dong? Selama ini saya niat wudhunya sebelum basuh muka. Saya udah selama ini bahkan kayak gitu. Ketika basuh tangan, ya udah saya niat wudhu. Pas basuh muka saya nggak niat wudhu lagi. Gimana coba? Maka ini untuk orang yang kayak gini, apalagi awam, boleh dianggap sah wudhu yang sebelumnya. Karena memang selain mazhab Imam Syafi'i, sekali lagi saya ulang, selain mazhab Imam Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi, memperbolehkan niat sebelum amal. Sekali lagi ulang Pak, boleh niat sesaat sebelum kita melakukan amal, perbuatan, niat. Itu menurut mazhab yang lain sah. Bapak sebelum takbiratul ihram niat dulu, saya niat sholat wajib isya menjadi makmum, usolli fardhol isya makmuman sebelum takbir nih. Terus pas takbir Allahu Akbar, dalam hati udah nggak niat lagi waktu takbir. Bisa paham sampai sini? Menurut 3 mazhab lainnya, sebagaimana disebutkan dalam kitab Fiqhus Sunnah karya Syekh Sayyid Sabiq, menurut 3 mazhab lainnya selain mazhab Syafi'i, sholatnya sah. Bisa? Tapi menurut mazhab Syafi'i, sholatnya nggak sah karena tidak bertepatan dengan takbir. Jadi kalau yang dulu-dulu, sekali lagi saya ulang, kalau yang dulu-dulu pernah melakukan niatnya sebelum melakukan amal, maka kita boleh ikutkan kepada mazhab yang tadi, yang 3. Bisa dipahami nggak sampai sini? Apalagi kalau awam. Tapi untuk sekarang, mulai sekarang, from now, kata orang Barat, Jawa Barat maksudnya, kata kita dari sekarang nih, karena udah tahu ilmunya, bapak-bapak udah tahu ilmunya,
Maka wudhunya mulai sekarang niatnya ketika basuh wajah. Kenapa begitu? Kenapa kita kok nggak ikut aja deh pakai mazhab lain, gampang, nggak usah pakai bertepatan dengan wajah. Kita pakai, saya mau ikut mazhab yang lain aja deh, yang tadi yang Ustadz sampein, yang Habib sampein. Boleh Pak, tapi Bapak harus tahu dulu rukun-rukun dalam mazhab lain juga. Nah kan, jadi nggak bisa niatnya doang yang diambil mazhab lain, tapi pembahasan dan kaedah wudhu dalam mazhab lain nggak dipelajari, cuma niatnya aja mau ngambil enaknya doang. Ini nggak boleh, satu. Yang kedua, kalau Bapak niatnya waktu basuh wajah, menurut seluruh mazhab sah. Tapi kalau Bapak niatnya sebelum basuh wajah, menurut 3 mazhab sah, tapi ada mazhab Imam Syafi'i yang mengatakan tidak sah. Pilih mana? Pilih yang menurut semua mazhab sah, atau yang masih sebahagian mazhab mengatakan tidak sah. Kita pilih yang lebih pasti buat ibadah, yang lebih menenangkan. Mana yang lebih menenangkan? Niatnya di wajah. Kalau Bapak niatnya di wajah, confirm, pasti 4 mazhab semuanya sah. Jelas nggak Pak sampai sini? Bisa? Apa terlalu pusing ini? Pusing apa ya? Minum oskadon makanya ya. Jadi Bapak, ini biar, maksud saya gini, ini untuk pertanyaan aja. Tadi sebahagian ada yang kayak gitu. Setelah kita jelasin bahwa niat itu harus ketika basuh wajah, sebagian ustadz ada yang terlalu kaku. Bagi yang selama ini niatnya sebelum wajah, gak sah semua itu sholatnya bertahun-tahun. Aduh, jadi kan membebani Pak. Duh, kalau gitu gimana dong saya? Saya udah puluhan tahun, ini baru tahu, baru belajar. Dulu saya sama guru ngaji saya diajarinnya kayak gitu. Apalagi kalau basic keluarganya mungkin dari Muhammadiyah. Seperti saya dari ibu Muhammadiyah. Jadi nggak diajari itu wajah itu harus tepat dengan itu, enggak. Jelas ya Pak ya? Jadi sekarang baru tahu, oh menurut mazhab Syafi'i nggak sah. Jadi kita boleh tadi ikut pendapat mazhab 3 yang lainnya. Bisa dipahami Pak ya? Nah, jadi kita juga nggak mau membebani orang. Udah capek-capek wudhu bertahun-tahun, terus kemudian dibilang nggak sah semua itu, karena harus ikut kepada panduan ini. Nah, terus, tapi nggak ada ulama yang mengatakan sah ketika Bapak dianggap niat hanya dengan ke kamar mandi. Ada sebagian yang begini. Jadi saya pernah sebelum buku ini jadi, waktu baru-baru jadi, terus saya ditanya setelah pengajian kayak gini, saya ditanya sama seorang tokoh lah di masjid itu. Kita pergi ke masjid itu kan tujuannya udah sholat. Ngapain lagi pakai usolli? Ngapain lagi pakai niat saya niat sholat? Kan ke masjid, dari mulai wudhu, dari mulai ke kamar mandi bahkan, kan emang tujuannya buat sholat. Berarti kan udah niat sholat. Terus kemudian nanti ketika datang ke masjid, itu kan memang sengaja, memang tujuannya buat ngapain pakai niat lagi. Jadi nggak usah, langsung aja takbir, karena Allah juga tahu kita mau sholat. Ngerti Pak sampai sini? Pertanyaannya kayak gitu. Maka ini kita pakai buat wudhu. Apa iya wudhu juga begitu? Kalau Bapak ke kamar mandi, tujuannya buat wudhu, kan sudah mestinya ini kan udah niat wudhu. Jadi nggak perlu pakai nawaitu lagi, segala pakai dihadirkan dalam hati lagi. Karena ketika pergi ke kamar mandi kan tujuannya memang untuk wudhu, berarti sudah niat wudhu. Apa benar kayak gitu? Nah ini maksud saya, tidak ada ulama yang mengesahkan semacam itu. Karena maka saya bahas ini di buku sini Pak. Bapak yang pegang buku, Bapak boleh baca ini halaman 21. Pertama, dalilnya adalah dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ini jelas ini. Ini hadis populer sekali, sampai artis-artis juga tahu hadis ini. Pokoknya populer apa enggaknya tuh lihat yang paling awam, artis. Gitu ya misalnya. Artis saja tahu hadis ini. Amal itu hanya dilihat dari niatnya, dan setiap orang hanya dapat apa yang dia niatkan.
Saya tambahkan keterangannya, Pak. Ini biar Bapak paham kenapa kita perlu nawaitu. Kenapa kita perlu usolli. Kenapa kita perlu menghadirkan niat. Jadi bukan berarti Bapak ke kamar mandi itu berarti sudah terhitung niat wudu. Bukan berarti kalau Bapak ke masjid berarti sudah terhitung niat sholat. Bukan. Tapi ini alasannya. Menurut ulama mazhab Syafi'i, niat menurut istilah syariat adalah keinginan yang dilafazkan dalam hati ketika awal melakukan sesuatu. Sedangkan keinginan sebelum melakukan sesuatu disebut azam. Dalam kitab Fathul Qarib halaman 31. Jadi gini Pak, dalam bahasa Arab itu ada yang namanya an-niyah dengan al-azmu. Niat dengan azam. Gitu ya Pak, ulangi saya ulang. Dalam bahasa Arab ada yang disebut dengan an-niyah, ada yang disebut dengan al-azmu, azam. Apa bedanya? Bedanya kata mazhab Syafi'i, bedanya kalau an-niyatu itu adalah bertepatan dengan melakukan apa yang diniatkan. Kalau azam itu sebelumnya. Jadi di dalam hadis innamal a'malu binniyat atau innamal a'malu bil azam. Coba Pak, saya tanya ini. Dalam hadis innamal a'malu binniyat atau innamal a'malu bil azam. Yang pertama apa kedua? Yang pertama kedua. Yang pertama, biniyat. Karena menggunakan lafaz biniyat, sedangkan yang namanya niat harus dibedakan sama azam. Contoh, Pak, saya kasih contoh ini, biar Bapak lebih paham. Bapak niat umroh nggak? Hah? Kapan? Gitu maksudnya ya. Bapak niat umroh nggak? Niat sih. Niat haji nggak? Udah niat. Punya tabungan nggak? Enggak. Nah, sekarang kalau niatnya niat umroh, tapi nanti berangkatnya bulan depan, tahun depan, 6 bulan lagi, mungkin 4 tahun lagi. Ini menurut bahasa Indonesia niat. Bahasa Indonesia, Bapak udah niat. Tapi menurut bahasa Arab ini azam namanya. Bukan niat. Sebab kalau ini dianggap niat, Bapak udah niat dari sekarang, berarti nanti ketika Bapak ihram, gak usah niat lagi. Gak ada ulama yang bilang kayak gitu Pak. Kan saya beli tiket, saya bayar ke travel, ya memang niatnya buat umroh. Ngapain saya ketika di Zulhulaifah atau Bir Ali nanti pakai niat-niatan lagi? Oh gak ada ulama bilang begitu. Tetap harus niat. Bisa dibedain Pak? Karena yang Bapak lakukan pergi ke travel, kemudian nyicil, kemudian patungan, ataupun apalah macam-macam, arisan umroh lah macam-macam, ataupun nabungnya, itu niat umroh maksudnya berazam untuk umroh. Beda Pak, bukan niat. Niatnya nanti di mikot. Bisa dipahami Pak? Nah, jadi karena perbedaan lafaz ini, sedangkan dalam hadis itu ada innamal a'malu binniyat bukan bil azam, maka mazhab Syafi'i lebih detail. Harus bertepatan dengan melakukan amalnya. Sholat pertama kali amal wajibnya apa? Berdiri, takbir. Maka niatnya ketika takbir. Untuk membedakan antara niat dengan azam tadi. Kemudian zakat, awal melakukan zakatnya kapan? Oh ketika transfer, oh ketika lagi misahin beras, oh ketika ngasih ke amil. Ya berarti niatnya ketika itu. Tapi kalau puasa, kok puasa nggak bareng? Puasa itu awal mulanya kapan? Saya tanya Pak, mulai puasa kapan? Subuh. Kenapa nggak niat pas azan subuh? Karena susah. Kenapa susah? Yang namanya terbit fajar, itu bukan dengan azan. Kadang azan itu berkumandang, memang fajarnya udah terbit.
yang benar awalnya puasa itu terbit fajar, bukan azan subuh. Katakanlah orang nggak ada yang azan di kampung itu, tetap puasanya dari awal fajar, bukan dari azan. Bisa dipahami Pak? Kalau kita dituntut niat puasanya kudu bertepatan dengan awal fajar, ngeliatin langit mulu nih, nungguin aja semuanya. Orang di luar ngapain Pak? Mau niat bertepatan dengan awal. Akhirnya fajarnya keburu keluar, ada bahagian waktu puasa yang belum niat, baru niat. Repot. Jelas nggak? Makanya puasa dikecualikan. Niat puasa tidak bertepatan dengan awal puasanya, tapi dari malam. Justru kalau niatnya udah subuh, itu udah nggak dianggap niat. Sebelum subuh paling maksimal mau niat sebelum subuh. Dan ditambah lagi memang ada hadis riwayat Tirmizi, kata Nabi, man lam yubayyiti shauma fala shauma lahu. Orang yang tidak memalamkan puasa, bahasa Nabi, maka tidak ada puasa untuknya. Memalamkan puasa itu gimana Pak? Emang puasa ada malam-malam? Ada nggak puasa malam Pak? Nggak ada. Jadi maksudnya memalamkan puasa apa? Niat puasanya malam. Itu maksudnya. Nah ini karena ada hadis khusus, maka untuk puasa tidak bertepatan dengan awal melaksanakan ibadah. Jadi niatnya sebelum ibadah baru niat. Bisa dipahami Pak? Baru amal. Lah, yang jadi masalah tadi Pak, menurut 3 mazhab boleh niat sebelum amal. Bisa dipahami Pak ya? Tapi bukan qasdu. Gini, Bapak pergi ke masjid itu bukan niat. Kalau tidak menghadirkan hati, saya niat sholat fardu berjamaah, misalnya Isya. Kalau tidak dihadirkan dalam hati, itu belum niat. Itu baru pengen sholat, belum niat. Kalau bahasa Arabnya qasdu. Jadi ada an-niyah, ada azam, ada qasdu. Ada keinginan, baru ada keinginan aja, pengen sholat, tapi bukan niat sholat. Makanya nggak benar kalau misal ada yang bilang kita pergi ke masjid udah niat sholat, jadi ketika sholat ya nggak usah lagi usoli-usolian. Kita ketika ke WC itu udah niat wudhu, jadi nggak usah lagi pakai niat-niatan nawaitul wudhu. Itu nggak ada ulama yang bilang kayak gitu. Walaupun kita ikut mazhab yang 3, tetap harus menghadirkan kembali niatnya dalam hati. Gitu Pak, saya niat wudhu. Bisa dipahami sampai sini Pak? Ya, terlalu dalam nggak apa-apa Pak ya. Kemudian selanjutnya, untuk membantu hati, sangat bagus jika niat diucapkan juga dengan lisan. Bagus diucapkan dengan lisan. Ini ada sebagian saudara-saudara kita yang mempermasalahkan pengucapan niat. Usolinya segala diodak-odak, segala diotak-atik. Nawaitul wudu, Nabi nggak pernah mengajarkan. Wah, jadi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ada daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu bid'ah. Nggak pernah diajarin Nabi usolli, nawaitu sauma ghadin. Nggak ada daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Gini Pak, melafazkan niat itu memang dalam hati. Melafazkannya untuk membantu hati. Nah, ini pun hukumnya sunnah, nggak wajib. Bapak sebelum sholat, ya, sebelum sholat nggak pakai baca usolli fardo. Saya niat sholat fardu, nggak. Tapi waktu takbiratul ihram niat dalam hati, itu udah sah. Walaupun sebelumnya tuh nggak baca usolli. Waktu mau wudhu, ketika basuh muka, Bapak niat saya niat wudhu. Walaupun Bapak nggak baca nawaitul sauma ghadin, apa bukan? Nawaitu wudu'an li raf'il hadatil asghar. Kalaulah misalnya nggak baca itu, sah niat, sah dia punya wudhu. Artinya
lafaz itu hanya anjuran. Kenapa anjuran? Karena ada maslahat. Menentukan sunnah hukum ya, hukum sunnah itu bukan hanya dilihat Nabi melakukannya atau tidak. Sekali lagi saya ulang. Menentukan hukum sunnah itu bukan hanya dilihat dari Nabi melakukannya atau tidak. Sebab hal-hal yang membawa kebaikan itu secara umum hukumnya sunnah. Saya kasih contoh. Bapak pakai helm di jalan, hukumnya apa itu? Nabi nggak pernah pakai helm, coba gimana jadinya? Bukan jadi bid'ah ya? Wah, nanti jadi toko helm bid'ah, bukan toko helm Bogor jadi. THB kan? Nabi pernah pakai helm, betul. Pakai helmnya kapan? Waktu mau perang, bukan waktu pas lagi berkendaraan. Waktu naik onta Nabi nggak pakai helm. Jadi pakai helm hukumnya apa? Oh, ini ada maslahat, jaga kepala. Kalau jatuh aman kepala. Sesuatu yang membawa maslahat hukumnya sunnah. Itu maksudnya. Jadi bukan berarti tidak dilakukan Rasul sama dengan tidak sunnah. Itu belum tentu. Bapak misalnya ini sekarang apa hukum memberi lampu merah, kuning dan hijau di jalanan? Jangan-jangan hukumnya jadi wajib, padahal Nabi nggak pernah nyuruh nanti bikin lampu merah di jalan-jalannya, nggak ada Pak. Atau Nabi melakukan bikin lampu kuning, hijau, merah. Kalau kuning itu hati-hati, kalau hijau jalan, kalau merah berhenti. Ini bisa jadi hukumnya wajib kalau khawatir akan menjadikan kecelakaan, mudarat. Atau hukumnya minimal sunnah karena membuat lalu lintas menjadi tertib. Jadi tidak dilakukan Nabi belum tentu tidak sunnah. Bapak bikin kurikulum sekolah semuanya. Ini buku. Kapan Nabi suruh pakai buku ketika ngaji? Tapi ada maslahatnya. Minimal Bapak jadi tahu hadisnya. Maka menggunakan buku hukumnya jadi sunnah. Bisa dipahami nggak Pak ini ya? Bukan berarti tidak dilakukan kemudian tidak boleh. Karena banyak sesuatu yang tidak dilakukan Nabi hukumnya juga sunnah. Nah, Nabi tidak melakukannya, tapi akhirnya juga jadi tuntutan karena ada tuntutan maslahat. Sekarang mengucapkan niat itu membantu hati. Mana buktinya? Buktinya saya cek Bapak ya. Kalau kita adain zikiran berjamaah, Bapak-bapak, ayo kita zikiran. Subhanallah dalam hati. Alhamdulillah dalam hati, jangan pakai lisan. Apalagi subuh, istighfar 100, jangan pakai lisan, pakai hati aja. Apa yang terjadi? Molor. Jadi lisan itu memang benar-benar membantu hati. Buktinya ketika zikir kita pakai lisan, baru hati hadir. Walaupun banyak yang pakai lisan doang, hati juga nggak hadir. Tapi setidaknya bangun. Tapi ketika lisannya udah nggak baca zikir, borok hatinya. Jangan harap gitu. Oh itu dia mah zikir kolbi. Molor mah molor aja. Jangan bilang zikir kolbi dah kan. Ngaku aja lah kalau tidur lah kan. Itu zikir ketemu Rasulullah. Alah, kalau misalnya nggak zikir mah nggak zikir aja. Padahal ngaku aja ini kan. Nah, jadi ini yang kita inginkan. Jadi kenapa ulama itu menganjurkan niat itu dilafaz, diucap, biar hatinya hadir untuk menghadirkan niat. Yang kedua, dalilnya qiyas. Qiyas dari mana? Ini di hadis di halaman 22. Rasulullah SAW ketika pergi haji, beliau melafazkan niat. Gimana niatnya Nabi? Labbaika bi umratin wa hajjin. Labbaika bi umrah wa hajjin. Niatnya, ya Allah, aku memenuhi panggilanmu untuk haji dan umroh. Beliau ucap. Niat haji dan umroh beliau ucap. Karena Nabi hajinya haji kiron. Hajinya digabung. Haji dan umroh dijadiin satu. Ketika peristiwa Fathu Mekah, Nabi itu ketika peristiwa Hajatul Wada, Nabi itu memilih hajinya haji gabungan. Haji dan umroh dijadiin satu. Namanya haji kiron. Makanya niatnya begini. Saya niat haji dan umroh.
digabung jadi satu. Ada tamatu, ada qiran, ada ifrad. Jadi itu jenis-jenis haji, Pak ya. Ini hadis riwayat Muslim. Jadi kalau di dalam haji dan umroh boleh dilafazkan, maka di ibadah-ibadah lain juga boleh-boleh aja. Ini hadisnya, ini namanya qiyas, analogi, nyamain. Nah, kalau nggak mau usoli-usolian, kalau nggak mau nawaitul wudu'aan, kalau nggak mau nawaitu sauma ghodinan, ya udah nggak usah ribut. Gitu maksudnya, Pak. Jangan ngeributin orang yang ngamalin, seolah-olah kita ini pelaku bid'ah dan khurafat. Paham ya Pak Sebastian ya? Kalau nggak mau mengamalkan, nggak apa-apa, itu amalan pribadi. Tapi jangan menganggap orang yang ngamalin berarti melakukan kesesatan. Karena kullu bid'atin dolalah, setiap bid'ah itu sesat. Waduh, ini gawat, ini kita ini dianggap sesat lagi jadinya. Nah, jadi itu yang kita ingin tekankan dari niat ini. Jadi gimana dong? Pakai lafaz nggak pakai lafaz? Ya pakai lafaz aja pada maksudnya kan, daripada ribet. Kalau nggak pun nggak masalah. Yang penting ketika basuh wajah ada niat dalam hati. Hadza wabillahi taufiq wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillah. Ada pertanyaan nggak Pak dulu?